Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah kita bisa mendahulukan Tuhan. Ini menjadi komitmen kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 90 ayat 4, lihat di situ, setiap pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan. Dan kita akan menjalani hari-hari di dalam sukacita Tuhan. Pastilah kita akan melihat Tuhan nyata dalam hari-hari kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mau mewujudkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu kami datang kepada Tuhan. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mau kemurahan Tuhan menaungi kami, sehingga hidup kami senantiasa di dalam kemurahan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar khotbah mengenai ayat ini, tetapi pada saat ini saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran ini. Kita membaca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nah, ini perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ya. Saya sudah pernah menyampaikan kebenaran ini, tapi saya tekankan pada ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Kata Tuhan, ini Yesus Kristus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kekasih Tuhan, pada saat saya membaca kebenaran ini, ayat 7 ini menjadi rema bagi saya. Ya, saya mengharapkan juga menjadi rema bagi saudara. Ini Yesus Kristus sendiri yang menyatakan. Yesus sendiri. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Bahkan dipertegas, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, di sini Yesus sendiri yang menyatakan kebenaran ini. Masakan Yesus tidak konsisten? Lihat, simak, menelisik. Saya suka memakai kata menelisik ya. Itu seperti seorang ibu menjahit pakaian ya. Dan lebih dalam lagi seperti ibu-ibu membuat gambar-gambar seni di kain khusus ya. Menelisik sampai sedemikian rupa. Begitu teliti, begitu menyimak, begitu menelisik sampai begitu rupa. Di sini perhatikan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Ini Yesus sendiri menegaskan. Masakan Allah tidak membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dengan demikian, maka ini suatu ya pertanyaan yang dapat kita mengerti menjadi suatu pernyataan. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ini, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi, ya, saya dan saudara kekasih Tuhan, kita ini yakin kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Iya. Nah, kalau kita siang malam berseru kepada Tuhan,
siang malam berseru kepada Tuhan. Ini kalimat dari Yesus Kristus. Masakan Allah tidak membenarkan? Nah ini. Bahkan ditegaskan apa? Ditegaskan kembali. Ia tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Nah, kalimat ini, ayat ini menjadi rema bagi saya. Kalau kita melaksanakan siang malam berseru kepada Tuhan, sesuai dengan perkataan Yesus ini, masa Yesus tidak konsisten? Dia sendiri yang ngomong. Iya. Kalau kita orang pilihannya berseru siang malam, saya yakin Yesus akan mewujudkan. Seyakin-yakinnya. Karena dia bukan pembohong. Di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 44, bapak pembohong itu iblis. Iya. Yesus bukan pembohong. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalamnya Allah. Lihat di sini. Yesus sendiri menyatakan tentang dirinya yang adalah firman itu. Dan telah menyatakan, menegaskan orang-orang pilihan yang berseru siang malam. Lihat. Tuhan akan membenarkan. Iya. Dan tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Nah ini. Ini kepastian kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara sekarang sedang berpikir, ya, selama ini saya berdoa kok saya tidak mengalami ya. Janji Tuhan sekian banyak itu saya tidak mengalami ya. Nah, kekasih Tuhan, saya yakin dan perlu dipahami bahwa janji Tuhan itu selalu mengandung dua unsur. Bagiannya kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, kekasih Tuhan, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Bahkan Lukas 18 ayat 7 ini, saya yakin-yakinnya. Ini karena Yesus sendiri yang ngomong. Kalau saudara laksanakan ini, ya, orang-orang pilihannya, kita berseru siang malam berseru, sungguh-sungguh. Yesus sendiri menyatakan, masa Tuhan itu merem, masa Allah itu merem. Ini yang di dalam perkataan Yesus sendiri. Dan dikatakan tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Nah ini, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Nah masalahnya, sudahkah kita melakukan ini? Tentunya saudara akan nyeletuk. Aku ini kerja Pak Sewi, duduk pengangguran. Bagaimana bisa doa siang malam? Saya ini karyawan, harus kerja Pak Sewi. Iya. Nah di sini kekasih Tuhan, tentunya ada waktu-waktu khusus. Iya. Hari libur. Iya. Dan kalau kita mau menerapkan ini di dalam seluruh kehidupan kita, bisa saja kita jaga di toko, tapi hati kita terus kontak dengan Tuhan. Bisa. Saya saja bisa kok. Masa saudara tidak bisa? Ya. Lihat siang malam. Terus hati ini memuji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini selalu ada dalam hati saya. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, hati saya berseru puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ayat-ayat yang saya hafal, nah ini pentingnya hafal. Tentunya satu paket, ya. Menghafal ayat, memperkatakan, menghayati, ya, menelisik,
dimengerti, kemudian dilakukan. Semua penting. Jangan sekali kita katakan, jangan menghafal saja, kayak Farisi aja. Akhirnya jemaat jadi takut menghafal. Itu baik, semua baik. Ada levelnya. Ya, level menghafal. Naik level. Ya, kita memperkatakan. Naik level lagi, menghayati. Naik level lagi, mengerti. Naik level lagi, ya, melakukan. Setiap kita beli Alkitab baru pasti ada lembaran, ya, saran supaya satu paket itu dilakukan. Nah, kalau kita menghafal itu manfaatnya besar. Saya sejak kecil itu sudah diajar menghafal firman Tuhan. Jadi seperti contoh Bapak kami, ya, kalau kita tidak menghafal, kita waktu di mana, di bandara, di stasiun, di mana saja ketika kita duduk rileks, ya, kita bisa, ya, merenungkan, menghayati, menelisik sampai sedalam-dalamnya. Seperti Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya menyimak Bapa kami yang di surga. Saya merenungkan, menghayati, menelisik, ya, saya mengerti. Nah, kalau udah dihafal, selanjutnya apa ya? Selanjutnya apa ya? Selanjutnya apa ya? Nah, ini bagaimana kita bisa mewujudkan ajaran Yesus yang sangat mendalam tentang pokok anggur. Kita carang-carangnya. Dan kuncinya, kalau saya di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam saya, kalau kita tidak menghafal, tidak menghayati, menelisik, dan dimengerti, ya, firman Tuhan itu masih ada di buku Alkitab kita itu. Sekarang banyak yang pakai HP, jadi firman Tuhan itu masih di HP saudara. Di HP saudara yang harganya mungkin ada yang jutaan, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Masih di HP saudara, masih di HP saudara, ini masih di HP saudara. Karena saya sering menjelaskan ini, sering dikritik saya. Bukan menghafal saja, bukan menghafal saja kayak Farisi, kayak ahli Taurat. Loh, kok dinegatifkan sih? Itu baik, semua baik. Iya. Jadi firman itu ada di dalam kita, bukan masih ada di HP saudara yang harganya mungkin ada yang harga sederhana, ya, 400.000 juga ada, yang harga 1 juta ya ada, yang harga 20 juta juga ada. Saya baru saja lihat HP yang Apple, ya, mahalnya minta ampun, laptopnya saja 20 juta. Saya mau beli laptop lagi nih. Saya lihat di WTC. Iya, di toko Apple. Wih, saya lihat 20 juta. Sampai ada yang di atas itu Apple. Ya, itu yang di atas, yang canggih sekali. Iya. Nah, apakah ayat-ayat itu masih di HP yang canggih itu? Firman Tuhan katakan apa? Kalau Yesus di dalam saya, ya, saya di dalam Yesus, demikian juga, ya, saya di dalam Yesus, firman Tuhan di dalam saya. Nah, ini firman di dalam saya. Supaya firman itu di dalam saya, kita perlu menghafal. Jangan berpikiran negatif, ada level-levelnya. Bagaimana kita bisa naik level yang lebih tinggi? Next level. Kalau yang dasarnya saja tidak utuh, ya, dasarnya saja menghafalnya tidak bisa. Ya, bagaimana kita bisa menghayati, bisa mengerti, bisa melakukan? Nah, ini seorang, ya, pendiri sekolah tinggi teologi, Bapak Profesor Dr. Jerome Stowell. Ya, dia menciptakan satu alat pengukur, alat nuklir,
ya alat ini sangat canggih sekali. Ketika alat ini didekatkan kepada seorang ibu yang saleh, yang sedang berdoa sungguh-sungguh, dia dalam keadaan sedang mau menghadap Tuhan, saat-saat kritis di dalam hidupnya karena usia yang sudah lanjut. Nah, ketika alat pengukur gelombang ya ini didekatkan, angka jarumnya menunjuk 500 positif. Tahukah saudara, ini sama dengan 55 kali kekuatan siaran radio yang bisa menjangkau seluruh dunia ini. 55 kali loh saudara. Ini penelitian ilmiah oleh Profesor Dr. Jerome Stowell. Nah ini kekasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketika alat ini didekatkan seorang ateis yang dalam keadaan kritis juga mau meninggal, ateis, tidak percaya Tuhan. Nah, jarum ya alat pengukur gelombang otak ini dari yang diciptakan oleh profesor ahli nuklir ini menunjukkan ya jarum menurun ke angka negatif. Nah ini lihat kekasih Tuhan, bahwa doa seorang ibu ini dengan sungguh-sungguh itu punya kekuatan yang dahsyat. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berdoa dan sungguh-sungguh kita memperkatakan firman Tuhan sebagaimana di dalam kitab Ulangan, kita memperkatakan firman Tuhan dalam hadirat Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan dalam hadirat Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan dalam hadirat Tuhan. Maka akan terlaksana apa yang kita katakan. Firman Tuhan itu dalam hadirat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, di sini firman Tuhan ini sangat menyentuh sekali. Ya, ini tentang ya doa yang sering kita sudah dengar khotbah ini ya. Ayat 1 dikatakan apa? Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sampai Yesus harus beri perumpamaan loh. Padahal kalimat ini kan sangat jelas untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini, maaf ya, semua orang pasti mengerti kata tidak jemu-jemu. Ya, kata ini kan tidak perlu dibahasakan dari bahasa Yunani asli. Kemudian tidak perlu mengutip dari bahasa Inggris. Tidak perlu kalau ya ditambah lagi mungkin ya bahasa Mandarin. Ya. Sangat-sangat jelas ayat ini. Begitu jelasnya ya. Saya yakin karena manusia itu banyak dalih, banyak alasan. Sehingga Yesus harus apa? Mempertegas. Menegaskan sampai begitu rupa. Menegaskan pun masih banyak yang punya alasan. Sampai harus diberikan perumpamaan. Lihat sampai begitu rupa. Seorang janda yang berseru kepada hakim. Nah ini hakim ini dikatakan hakim yang lalim. Bahkan dikatakan apa? Tidak takut Allah loh. Dan tidak menghormati seorang pun. Kalau janda ini mungkin pejabat tinggi. Hakim ini tidak peduli. Konglomerat tidak peduli. Dikatakan dia tidak menghormati seorang pun. Bahkan dikatakan tidak takut Tuhan. Seandainya janda ini penginjil besar, internasional. Hakim ini pun tidak peduli, dia tidak takut Allah. Lihat, sampai begitu rupa. Janda ini terus berseru-seru. Belalah aku terhadap lawanku. Terus datang kepada hakim itu.
belalah hakku terhadap lawanku. Saya ingat Bapak Ishak Liu, pendiri GPPS ini, di dalam doanya selalu ada kata, bela hambamu, bela hambamu. Nah ini, kalau seorang menyerang beliau, ya, memfitnah beliau, ya, mengacaukan beliau, selalu beliau mengatakan, bela hambamu. Nah ini, nah lihat, hakim itu menolak. Nah, menolak ini tidak dijelaskan dengan cara bagaimana. Ya bisa saja diusir. Ya. Bahkan ya ejek, dicaci maki. Nah, ini. Bahkan bisa saja ya perintahkan stafnya seret itu janda itu keluar, mengganggu saja. Bisa saja begitu, menolak. Tapi lihat, tetapi kemudian janda itu berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah. Maksud saya di sini ya hakim ini. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, hakim ini yang tidak takut Tuhan, hakim ini yang ya tidak menghormati seorang pun, sampai begitu rupa. Ya karena janda itu terus datang, pantang mundur. Datang terus. Ya datang dengan segenap hatinya, dengan sepenuh jiwanya. Ya sudah diusir-usir, dia tetap datang. Tentunya itu dari hatinya juga. Dan hakim ini pun juga, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini suka menyusahkan, mengganggu ya, daripada mengganggu, akhirnya hakimnya pikir-pikir, sudah aku benarkan dia supaya jangan terus mengganggu. Nah, disinilah Yesus mengatakan, camkanlah. Kata camkanlah itu bukan saja ya direnungkan, bukan saja dimengerti, tapi sampai menelisik, sampai begitu dalam. Camkanlah. Jadi suruh camkanlah. Bukan hayati, bukan mengerti saja. Ya. Kita menghayati begitu bagus. Kita dimengerti lebih bagus lagi. Dan ini lebih dalam lagi. Camkanlah. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu? Nah, Yesus sendiri menyatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lihat di sini. Nah, problemnya, masalahnya, Yesus tidak menemukan orang yang seperti Yesus katakan ini. Tidak ada yang ditemukan seperti janda ini pantang mundur, tidak putus asa sekalipun sudah ditolak, sudah dicaci maki, sudah diseret keluar, sudah diusir-usir. Ya. Tetapi janda ini tetap pantang mundur. Nah ini Tuhan mencari figur seperti ini. Lihat, aku berkata kepadamu, Tuhan Allah akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, nah ini jika Yesus datang, jika Tuhan datang, tidak ditemukan, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Tidak ditemukan figur seperti janda ini yang pantang mundur. Ya, komitmen mantap. Nah ini, dia Tuhan sendiri telah menunjukkan janda ini sebagai figur. Contoh, nah kekasih Tuhan, ini Yesus sendiri yang menyatakan, ya. Sekali lagi, Yesus sendiri menyatakan, pasti dia harus konsisten. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah ini, sampai begitu rupa Yesus ya menyatakan ini, menegaskan. Nah kekasih Tuhan, mari saudara ada pergumulan berat, yakin, jangan berdosa dalam perkataan.
Jangan berdosa dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Komit. Mungkin, nah kalau terus saya tidak lihat apa-apa Pak, kok sampai mati bagaimana? Ya, itu namanya komitmen sampai mati. Iya, jangan mempertanyakan lagi. Tunjukkan komitmen saudara, mantap. Tidak ada celah sedikit pun ya dalam perkataan, pikiran, hati, perbuatan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya yakin itu. Karena Yesus sendiri yang menyatakan ini. Yesus sendiri yang menyatakan ini. Dan saudara bisa wujudkan. Saudara sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Saudara bisa mempersembahkan. Ya, sebagaimana Roma 12 ayat 1. Ya, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Di dalam bahasa Yunani bukan pada hari Minggu. Dalam bahasa aslinya itu terus-menerus. Saudara sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pelajar, bisa. Tidak ada alasan tidak bisa. Bisa hati saudara selalu kontak dengan Tuhan. Ini sebagaimana mezbah dupa di tabernakel itu, asapnya tidak boleh padam. Para imam harus menjaga tetap menyala. Saya nanti akan menjelaskan bagaimana rempah-rempah di dalam mezbah dupa itu menjadi bau harum memenuhi ruangan suci itu. Dan kita lihat itu menaungi kedua alat di bawahnya, meja roti, firman Tuhan, pelita emas itu pelayanan karunia-karunia. Nah, mati hidupnya rohani kita terletak pada mezbah dupa ini. Mengapa seringkali firman Tuhan kering? Mengapa seringkali pelayanan kita kering? Karunia-karunia kering. Karena kehidupan doa kita sudah padam. Mezbah dupa itu sudah padam. Nah, kalau kita bertekun dalam 3 hal ini, lihat Roh Kudus memimpin. Roh Kudus memimpin dan dengan tekun, sekali lagi tekun dalam firman, dalam pelayanan, ya tekun di dalam doa, asap itu tetap menyala memenuhi ruangan suci itu. Maka tirai yang tebal itu, waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci itu robek. Nah, disinilah dengan kita tekun siang malam berseru, lihat, mengalami perobekan daging, perobekan keinginan mata, perobekan kesombongan, gengsi. Nah, di sini dan kita akan masuk ruang maha suci, sudah tidak ada batasan tirai itu. Mengalami Shekinah glory, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Seperti Bapak Isalius sering katakan apa? Bapak Isalius katakan, ya, waktu saya masih sekolah Alkitab di GPPS ini, supaya kita cari Tuhan dengan bahasa sederhana ya. Jangan kita kemudian ngeritik, ngapain Tuhan dicari? Tuhan kan yang mencari kita, Tuhan yang mengetok pintu, Tuhan yang ya memanggil kita, memilih kita. Nah, kekasih Tuhan, itu bahasa teologis. Bapak Isalius katakan cari Tuhan sampai hadirat Tuhan itu dirasa. Dan sampai apa? Sampai urapan itu turun. Nah, Shekinah glory. Mari kasih Tuhan kebenaran ini menjadi rema bagi saudara. Kapan lagi? Ya, jangan sampai kalau sudah sekarat baru nasar-nasar. Ya, selagi kita masih sehat, mari siang malam kita berseru kepada Tuhan. Lihat, Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, setiap pribadi, apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi pada saat ini, di dalam pergumulan kehidupannya, keluarga, usahanya, pekerjaannya, dan mungkin pada saat ini juga sedang sakit, sedang lemah. Sebagai hamba Tuhan kami berseru Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan tolong satu persatu. Tuhan tolong satu persatu. Dan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh keberadaan hamba-Mu ini, kami berseru dengan menyebut nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah pada saat ini. Dan kami percaya setiap pribadi dijamah Tuhan, ditolong Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka keran-keran yang baru bagi setiap pribadi. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati juga NKRI. Tuhan berkati apa yang sudah dilakukan para pemimpin untuk menanggulangi COVID-19 ini. Dan kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.